Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 karena Korea Selatan terancam terkena hukuman dari FIFA. FIFA memberi hukuman ultimatum kepada Federasi Sepak Bola Korea Selatan agar pemerintah Korea Selatan tidak melakukan intervensi. Sekedar diketahui, pemerintah dalam hal ini menghukum sang presiden Chung Mong-gyu. Chung Mong-gyu dinilai pemerintah Korea Selatan melakukan beberapa praktik ilegal, termasuk saat penunjukan pelatih timnas Korea Selatan, yakni Jurgen Klinsmann dan Hong Myung-bo. FIFA telah memperingatkan KFA soal kemungkinan sanksi karena melanggar kewajibannya untuk beroperasi secara independen, mengingat adanya intervensi dari Kementerian Olahraga Korea Selatan. Jika intervensi terus berlanjut, FIFA akan menjatuhkan hukuman kepada KFA. Ujung-ujungnya, klub-klub Korea Selatan maupun timnas Korea Selatan dilarang mentas di ajang internasional. Keikutsertaan timnas Korea Selatan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia menjadi hangus jika KFA dihukum FIFA. Seluruh hasil laga Korea Selatan otomatis akan dihapuskan. Melihat kondisi ini, Yordania dan Irak diprediksi finish di posisi 1 atau 2 grup B, sehingga berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Dicoretnya Korea Selatan serta lolosnya Yordania dan Irak membuat timnas Indonesia kehilangan banyak pesaing jika nantinya tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika finish di posisi 4 besar grup C dan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia, lawan skuad Garuda di grup B kemungkinan hanya tim sekelas Oman dan Kuwait. Melihat kondisi sekarang, plus potensi masuknya sejumlah pemain keturunan tambahan, level skuad Garuda diprediksi masih di atas Oman dan Kuwait. Sekedar diketahui, babak keempat zona Asia digelar pada Oktober 2025. Para pesertanya merupakan tim-tim yang finish di posisi ketiga dan 4 grup A, B, dan C. Nantinya, 6 tim itu dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grup berisikan 3 tim. Tim yang finish sebagai juara di masing-masing grup 2 negara berhak lolos otomatis ke Piala Dunia. Sementara itu, tim yang finish di runner up harus bertemu di playoff zona Asia. Kevin Dix akan menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia. Sang pemain saat ini tinggal menunggu sumpah WNI dan bisa menjadi perpindahan federasi. Selanjutnya, dia akan segera tersedia untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI saat ini berpacu dengan waktu untuk mendaftarkan Kevin untuk skuad Garuda. Pemain FC Copenhagen tersebut kemungkinan besar bisa debut saat melawan Arab Saudi pada 19 November. Menariknya, Menpora Dito Aryo Tejo menjelaskan bahwa debut Kevin Dix kemungkinan akan dipercepat. Pihaknya dan PSSI sedang berusaha agar semua proses sang pemain segera dilewati. Apalagi skuad Garuda dalam misi penting untuk mendapatkan poin maksimal saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Untuk Kevin Dix diproyeksikan untuk bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Media Jepang ikut memberikan peluang terkait kehadiran Kevin Dix. Mereka menilai bahwa pemain berusia 28 tahun itu berpeluang besar bermain saat melawan Jepang. Di Liga Denmark, sang pemain sudah tampil dalam 13 laga dengan menyumbangkan 4 gol dan 2 assist. Meski merupakan pemain belakang, ini tentu menjadi alarm bahaya untuk Samurai Biru di pertandingan selanjutnya. Selain itu, Dix juga sedang dalam proses pengajuan naturalisasi dengan tujuan untuk bergabung dengan tim nasional. Masih dalam sumber yang sama, cedera Mitchell kemudian akan berdampak langsung ke timnas Indonesia. Salah satunya dengan mengorbankan posisi back FC20 tersebut untuk Kevin Dix. Baik Mitchell atau Kevin sama-sama berposisi sebagai back tengah dan merupakan pemain kunci di klubnya masing-masing. Timnas Indonesia mendapat suntikan pemain baru jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, pemain FC Copenhagen yang berposisi sebagai back, Kevin Dix, sudah resmi menjadi sumpah WNI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi sosok Kevin Dix disiapkan untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun,
langkah timnas Indonesia melakukan proses naturalisasi Kevin Dix dapat kritik dari netizen asal Malaysia di akun X dengan nama Ultras Kurva Selatan. Akun ini menyebutkan Kevin Dix merupakan pemain yang tidak terpakai oleh Belanda. Lalu, akun tersebut turut menyindir pengalaman Kevin Dix main di Liga Champions karena timnas Malaysia juga memiliki Dion Coles yang juga pernah mentas di Liga Champions. Adapun Erick Thohir menyambut gembira pengambilan sumpah dan janji setia oleh Kevin Dix yang telah dilaksanakan di Copenhagen pada 8 November. Erick mengapresiasi proses tersebut yang cepat berkat dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto. Alhamdulillah, hari ini Kevin Dix sudah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Terima kasih Bapak Prabowo, Jenderal TNI, Ketua DPR RI, pimpinan anggota DPR, juga Bapak Menteri atas dukungannya dan memungkinkan percepatan sumpah Kevin Dix untuk timnas Indonesia menghadapi timnas Jepang. Format timnas Indonesia kini semakin mengesankan setelah kedatangan bek tangguh Kevin Dix, pemain yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi di KBRI Copenhagen. Ini sudah siap memperkuat skuad Garuda dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November mendatang. Kevin Dix yang kini berstatus sebagai warga negara Indonesia telah menyelesaikan berbagai prosedur administrasi termasuk pembuatan KTP dan paspor serta perpindahan federasi. Kehadirannya akan memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia yang dalam waktu dekat akan menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pentingnya peran Kevin Dix, terutama dengan kemampuannya bertahan dan pengalamannya di kompetisi Eropa bersama FC Copenhagen. Alhamdulillah, Kevin Dix sudah resmi menjadi WNI untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadirannya akan memperkuat lini belakang kita, apalagi menjelang laga penting melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selain itu, Kevin Dix, dua pemain keturunan lainnya, Oli Romani dan Mauro Gistra, juga tengah dipersiapkan untuk menambah daya gedor untuk timnas Indonesia. Oli Romani yang kini berkiprah di FC Utrecht dikenal sebagai striker andalan yang berpotensi menjadi pilihan utama di lini depan bersama Rafael Struijk. Sementara itu, Mauro dari Volendam juga berpotensi menjadi penyerang pelapis, menambah kedalaman skuad Garuda. Prediksi formasi Indonesia 3-4-3 dengan Kevin Dix. Dengan kehadiran Kevin Dix, timnas Indonesia diprediksi akan tampil dengan formasi 3-4-3. Di lini belakang, Dix dapat diandalkan bersama Mitch Hilgers dan Jay Itzes sebagai tembok pertahanan yang kokoh. Sandy Walsh dan Kevin Verdong di posisi gelandang sayap akan menyuplai umpan dari sisi lapangan. Sementara duet Tom Haye dan Ivar Jenner akan menjadi motor permainan di tengah. Di lini depan, Romani dan peluang besar untuk tampil sebagai penyerang sayap kanan, mendampingi Rafael Struijk sebagai penyerang utama dan Ragnar Oratmangun di sayap kiri. Dengan komposisi ini, timnas Indonesia akan memiliki variasi serangan yang lebih tajam.